Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la quwwata illa billah. Baik, mari kita kuliah kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Fatan Gustiawan, kemudian Robiatul Adawiyah dan juga Nur Safa Salsabila. Ya, dilanjutkan dengan itu tanya jawabnya. Ada sudah soal-soal. Ya, kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab. Pertanyaannya seperti yang sudah kalian semua tanyakan di grup. Ya, untuk pertanyaan pertama dari kelompok 1 ya. Mengapa Agustinus menentang ajaran skeptisisme? Ini akan dijawab oleh saudara Safa. Pada saudara Safa kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu pertanyaannya, mengapa Agustinus menentang ajaran skeptisisme? Karena menurutnya skeptis itu mengandung pertentangan dan kemustahilan. Dengan alasan jika kita menyaksikannya dengan adanya kebenaran, tentu tidak disangsikannya itu tentang kebenaran. Menurutnya manusia mengambil bagian dari rahasia ilahi karena di dalam itu terdapat kebenaran ilahi atau mutlak yang tak terubahkan, sehingga ada kebenaran yang tidak bisa diragukan. Untuk soal yang kedua, yaitu apa saja faktor yang menyebabkan skolastik mencapai masa kejayaannya. Jadi yang menyebabkan masa skolastik ini mendapatkan kejayaannya pertama yaitu karena sudah bergantinya para pemikirnya yang sebelumnya itu pemikir dari orang-orang Kristen, kemudian timbullah filosofi Islam yang ini yang sangat berpengaruh, sangat membuat pengaruh terhadap masa skolastik mendapatkan kejayaannya. Dan juga ada beberapa faktor nih, yaitu memberi sumbangan, yaitu pada abad ke-12 ada hubungan-hubungan baru dengan dunia pemikiran Yunani. Terus yaitu ada timbulnya universitas-universitas dan juga timbulnya ordo-ordo baru. Yaitu ya 3 macam ini yang menyebabkan masa skolastik mendapatkan masa kejayaannya. Itu untuk jawaban nomor 2 dari kelompok 2 ya. Kemudian buat dari kelompok 3, apakah aliran premialisme itu berpengaruh dengan pendidikan di zaman sekarang? Itu akan dijawab oleh saudara Robiatul. Ya, baiklah. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Apakah aliran premialisme itu berpengaruh dengan pendidikan di zaman sekarang? Ya, sangat berpengaruh baik. Karena aliran ini mengemukakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap baik ataupun tegas. Ya, terima kasih saudara Robiatul. Selanjutnya itu pertanyaan dari kelompok 5 ya. Bagaimana filsafat pada masa patristik? Ya, akan dijawab oleh saudara Safa. Silahkan. Oke. Bagaimana filsafat pada masa patristik? Pada masa ini, filsafat menjadi bahan perdebatan antara pemimpin-pemimpin gereja. Sebagian dari mereka ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Orang-orang yang menolak filsafat Yunani menuduh orang-orang yang menerima, namun mereka menyangkal, sehingga muncullah para pembela iman Kristen dari filsafat Yunani. Ya. Kemudian dari kelompok 6 ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi skolastik mencapai kejayaannya? Ini sama seperti soal dari kelompok 2 tadi, yaitu ada 3 faktornya ini ya. Perlu diingat bersama. Pertama, mulai abad ke-12 ada hubungan-hubungan baru yang dibuat
kepada pemikiran Yunani dan juga pemikiran dunia Arab. Dan yang kedua, timbulnya universitas-universitas. Dan yang ketiga, timbulnya orde-orde baru. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan masa skolastik mendapatkan kejayaannya. Ini jawaban buat kelompok 6. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 7, mengapa aliran progresisme kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter? Ini akan dijawab oleh saudara Robiatul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, saya akan menjawab dari kelompok 7. Karena aliran ini mempunyai konsep yang didasari kepercayaan dan kemampuan, bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar, baik itu dalam mengatasi masalah pribadi maupun mengatasi masalah-masalah yang tertimpa pada orang lain. Terima kasih. Kemudian soal nomor dari kelompok 8. Apa saja 7 kesenian bebas pada masa skolastik? Nah, 7 kesenian bebas yang terdapat pada masa skolastik atau 7 mata pelajaran. Jadi pertama-tama dari 7 kesenian bebas ini dibagi menjadi 2. Yaitu ada yang namanya trivium dan juga quadrivium. Nah, trivium ini terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa, retorika, dan dialektika. Dan kemudian quadrivium, ini ada 4 mata pelajaran, yaitu ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan, dan musik. Jadi ketujuhnya, 7 kesenian bebasnya itu berarti ada bahasa, retorika, dialektika, kemudian ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan, dan musik. Ini jawaban untuk nomor kelompok 8. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 9. Apa saja ciri-ciri filsafat pada zaman klasik? Ini akan dijawab oleh saudara Robiatul. Oke, baik, saya akan menjawab. Ini seperti yang saya presentasikan di awal tadi ya, yaitu ciri-cirinya 1, ilmu pengetahuan masih bersifat umum. Yang kedua itu kebanyakan masih memikirkan asal-usul kehidupan. Yang ketiga, masih ada perbedaan pemikiran antara filsuf satu dengan yang lain. Terus yang terakhir itu, pembagian ilmu pengetahuan itu masih terbata-bata. Terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan dari kelompok 11 ya, yaitu jelaskan masa patristik secara kronologis. Ini akan dijawab oleh saudara Nur Safa Salsabila. Silahkan. Baik, jelaskan masa patristik secara kronologis. Secara kronologis, mereka masih termasuk masa kuno, tapi dari sudut perkembangan sejarah, filsafat sebaiknya mereka dipandang sebagai masa peralihan menuju pemikiran abad pertengahan. Ada juga yang mengatakan bahwa zaman ini masih berlangsung sampai zaman Thomas Aquinas. Dan untuk pertanyaan yang terakhir dari kelompok 13. Bagaimana pendapat aliran progresisme tentang filsafat barat pada masa klasik? Akan dijawab oleh saudara Robiatul. Oke. Pendapat aliran ini bahwa pengetahuan yang benar pada masa sekarang itu tuh belum tentu benar di masa yang akan datang. Terima kasih. Semua pertanyaan yang ada sudah kami jawab. Apabila masih ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan. Jika tidak ada, kami dari kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Dan sekian presentasi serta tanya jawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya sudah habis. Saya kira itu ya tambahan-tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk hari ini cukup perkuliahan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya
Saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya. Baik, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you, Pak. Bye-bye. Bapak. Bye-bye, Bapak.